Baik, jadi saya Muhammad Bagas Fernanda dari Prodi Teknik Informatika semester 4 dan saya akan menjelaskan terkait proyek UAS dengan mata kuliah pemrograman web. Proyek ini di Sampipi, lalu HTDoc ini. Nah, lalu di sistem manajemen toko main. Untuk ada admin, authorization, config. Config ini untuk menghubungkan database-nya ya. Jadi antara source code dan database-nya itu terhubung. Dan untuk source code-nya itu saya akan menggunakan VS Code dan itu akan nanti saya buka juga. Lalu untuk Sampipi-nya akan saya nyalakan. Akan terkonek ke sini. Ya, ini history database saya. Jadi untuk ini tuh ada di sini. Yap. Di bagas.db. Jadi semua ada di sini ya. Apa yang database yang saya gunakan untuk proyek UAS. Lalu berikutnya semuanya sudah di sini ya. Ini contohnya. Sekarang kita masuk ke bagian situs websitenya terlebih dahulu. Jadi untuk dalam konteks website yang saya buat, ini dapat login sebagai user ataupun admin. Jika sebagai user, maka saya akan tekan Bagas, lalu saya akan mengisi password. Ya, seperti ini. Tidak usah di save ya. Oke, berikutnya jadi ini dapat mengecek aktivitas, ada keterangan stok dari produknya apakah menipis ataupun habis ya. Dan di sini ada fitur profil. Ya, ini ada nama saya, ada nama email, password tadi belum saya isi, nanti akan ini bisa diisi di sini ya. Lalu bisa disimpan perubahannya. Ada keterangan aktivitas terakhir. Untuk dashboardnya seperti ini, kayak halaman yang pertama tadi. Ada total pengguna, total produk, transaksi hari ini masih 0, pendapatan juga masih 0. Total penggunanya ada 3 ya, dan total produknya ada 9. Nah, katalog produk ini berisi produk yang ingin dibeli. Contohnya seperti casual jacket, gaming mouse, Java programming book, laptop gaming, novel fiction, produk in test kategori, programming book, smartphone Android, dan juga wireless headphone. Dan semua kategori ini terbagi jadi bisa jadi kita pilih ya, ada books, clothing, elektronik, ada nama, harga terbaru. Nah, urutan namanya ini bisa dari murah ke mahal, bisa dari mahal ke murah. Nah, untuk filternya ini bisa digunakan ya untuk di search itu tadi. Nah, keranjang belanja ini bahwasanya keranjangnya ini kosong ya, belum kita add. Coba kita add dulu. Contohnya seperti Java programming book ya. Ini kan ditambah. Nah, udah masuk nih ke ditambahkan keranjang tuh. Nah, lanjut ke keranjang. Nah, jika di keranjang ini bisa dihapus, bisa diperbarui, bisa lanjut ke check out. Contoh kita perbarui keranjang ya. Nah, ini kembali ke yang tadi. Kita ulang Java programming book sama laptop gaming. Nah, lalu kita lanjut ke check out. Ada keterangannya 12.200.000, informasi pembelian. Lalu kita proses pesanannya. Oke. Nah, berhasil, resinya sudah keluar. Bisa lanjut belanja. Ini kalau lanjut belanja ini kembali ke katalog produk ya. Kalau lihat riwayat transaksi ini kembali ke yang tadi. Oke, ini untuk sebagai user dan kita akan log out sementara dan kita akan login sebagai admin, yaitu orang yang memverifikasi pembelian sang user. Nah, oke.
Jadi pendapatan hari ini ada 12.200.000 ya. Ini didapat dari barang yang di check out tadi. Tapi di sini ada selain itu banyak fitur yang tidak dapat digunakan oleh user termasuk manajemen pengguna. Nah, ini ada 3 orang yang bisa login ya. Ini teman saya Rehan, ada Bagas dan juga admin 2 akun saya yang tadi saya loginkan. Ini bisa dihapus dan bisa diedit gitu. Untuk admin nggak bisa dihapus ya. Bisa nambah pengguna juga. Sama fitur logoutnya di sini. Dan untuk kategorinya ada 3 nih. Jumlahnya, produknya terdata di sini semua. Transaksinya terdata di sini juga. Oke, untuk laporan, yap. Jadi di saat seorang user melakukan konfirmasi pembelian dan sudah mendapatkan resi, maka dapat ternotis di sini ya. Jadi totalnya 1.150.000. Ada di sini. Ini statusnya ada 2 nih, pending ya tadi ya. Bisa kita rubah jadi komplit. Nah, sama ini juga. Oke, jadi komplit. Kalau komplit kembali ke laporan maka nambah tuh. Tadi kan nggak segini. Oke, lanjut berikutnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk situs website baik yang dapat diakses dari via user ataupun admin. Mari kita logout sebentar dan kita beralih ke VS Code. Oke, VS Code. Sebelumnya ini mohon maaf ya, ini source code random yang saya gunakan untuk test hosting. Kita open folder aja. Nah, sistem manajemen untuk pemain. Yap, semua ada keterangannya di sini ya, mulai dari source code dari kategori, logs, notification, product, report, setting, transaction, user, authorization. Ini terutama untuk password. Bagaimana jika salah, bagaimana jika lupa, bagaimana untuk config. Ini adalah yang menghubungkan database dari phpMyAdmin ke seluruh source code yang ada di sini. Jadi seperti contohnya ini kan Bagas DB nih. Nah, ini sesuai sama database saya. Ini sesuai sama ini yang ada di sini nih, Bagas DB di phpMyAdmin saya. Keterangannya sudah di sini. Yap. Kita lanjut ke docs. Docs ini ada penjelasan dari ini semua. Tabel utama ini buat nyimpan penggunaan sistem. Kategoris buat nyimpan kategori produk. Produk ini buat nyimpan data produk. Ini kabelnya, keterangannya ada primary key, varchar, ada card, kolom, transaction. Buat tata cara instalasinya ada di sini. Dari awal, clone repository, setup web server. Oke, ke user guide ada di sini. Keterangannya semua ya, gimana caranya dari awal. Untuk IR diagram saya taruh di sini. Yap, ini IR diagram dari project saya. Sisanya ada semua di sini ya, index, login, logout. Nah, ini readme. Ini nanti akan terbaca di GitHub. Nah, untuk mengupload source code ini ke GitHub bisa tekan kontrol sama di bawahnya ISC ini ya. Nah, nanti seperti biasa git log, git init, lalu terakhir di push. Nah, nanti kalau misalnya di push itu bakal muncul di repository GitHub saya. Setelah ini kita lanjut ke GitHub ya. Oke, GitHub. Yap, kita ada di sini.
Bagas Firnanda, UAS, PWeb. Nah, jadi semuanya di sini nih. Config database semua sudah diupload. IR diagramnya juga sudah di sini. Berformat PNG ya. Di bagian readme ada penjelasan aplikasi web full stack untuk toko online dengan interface admin yang lengkap dan sistem belanja yang user friendly. Menyediakan manajemen produk, transaksi, laporan, serta pengalaman berbelanja yang terintegrasi. Fitur utamanya udah ada di sini, sistem autentikasi, manajemen penggunanya sudah di sini, pendaftaran penggunaan baru, manajemen akun, edit profil dan password, manajemen produknya ada. Jadi ini tuh keterangan dari apa yang dapat dilakukan dari sistem transaksi, laporan, dan analitik, notifikasi semua ada di sini ya penjelasannya ya. Struktur database-nya. Jadi live demonya ada di sini. Nah, sama langsung kayak yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, ini terkait GitHub. Yang terakhir ini terkait hosting ya. Jadi hosting itu adalah proses di mana kita mempublish web yang lokal itu untuk dilihat secara public. Jadi nggak cuma dari kita aja. Kalau ini kan via GitHub ya. Jadi kalau di hosting tuh bisa dilihat sama semua orang. Tata caranya itu bisa berawal dari command prompt, dari CMD, kita gunakan di sini. Dan untuk ini saya menggunakan VPS dan untuk diupload ya. Jadi bakal ke-upload dia. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.